Bagaimana prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi? Teman-teman, Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan itu. Lalu, siapa saja yang berhak melaporkan tindak pidana ke kepolisian? Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Cara melapor tindak pidana ke polisi. 1. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana sesuai dengan daerah hukum kepolisian yaitu, Markas Besar, Mabes, Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, Polda, untuk wilayah provinsi, Kepolisian Resort, Polres, untuk wilayah kabupaten, kota, dan Kepolisian Sektor, Polsek, untuk wilayah kecamatan. Sedangkan wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Misalnya, tindak pidana di suatu kecamatan, maka bisa lapor ke Polsek terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tetapi juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya seperti Polres, Polda atau Mabes Polri. 2. Silakan menuju ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT, yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi. 3. Atas laporan yang diterima oleh SPKT, penyidik atau penyidik pembantu, akan dilakukan kajian awal guna menilai layak tidaknya dibuatkan laporan polisi. 4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan. 5. Setelah itu, berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan. Prosedur penyidikan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Mekanisme penyidikan dilangsungkan sebagai berikut. 1. Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP. 2. SPDP dikirimkan ke penuntut umum, pelapor korban, dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. 3. Jika tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan surat perintah penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. 4. Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada jaksa penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP. 5. Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Dengan telah melaporkan tindak pidana ke kepolisian, kita telah membantu meringankan tugas polisi dalam menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan aman. Oleh karena itu, melakukan laporan dugaan tindak kejahatan tidak dipungut biaya. Bila ada oknum yang meminta bayaran, kamu dapat melaporkan oknum itu ke Seksi Profesi dan Pengamanan, Propam. Polri. Layanan call center Polri. Apakah layanan call center dapat diakses 24 jam? Tugas jaga, piket SPKT menerima laporan selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jika akan mengadu via telepon,
Menurut pasal 11 huruf A Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, masyarakat bisa melapor melalui call center Polri 110, NTMC, National Traffic Management Center, dan TMC, Traffic Management Center. Layanan 110 ini sama seperti halnya layanan 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar. Hal serupa juga disampaikan melalui laman call center Polri 110. Masyarakat yang melakukan panggilan ke nomor akses 110 akan langsung terhubung ke agen yang akan memberikan layanan berupa informasi, pelaporan, kecelakaan, bencana, kerusuhan, dan pengaduan, penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, secara gratis. Namun, Polri tetap mengimbau agar layanan 110 ini tidak dibuat main-main, karena jika terjadi demikian, Polri tentu akan melacak masyarakat yang membuat laporan bohong. Dalam hal sudah melapor tapi polisi tidak menindaklanjuti laporan, silakan simak penjelasan selengkapnya di prosedur bila polisi tidak menindaklanjuti laporan perkara. Referensi, Call Center Polri 110. Diakses pada tanggal 11 Desember tahun 2020, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Demikianlah tutorial, bagaimana melaporkan tindak pidana ke polisi. Channel Global Tutorial, dimaksudkan membantu semua orang yang ingin menambah wawasan, dan juga bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Itu wajar. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Selamat mengikuti. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.